Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa thana'an lillahi wa li jalalihi. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin hadirat, qaimin, qaimat yang dirahmati Allah. Tema tausiah malam hari ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. Rahmat dan maghfirah ini adalah dua daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seringkali disandingkan dua sifat ini di dalam Al-Quran. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha memberikan ampunan, dan juga Allah itu maha pengasih. Maka rahmat dan ampunan ini menjadi satu paket. Kalau seseorang ingin mendapatkan rahmat, maka dia harus mencari ampunan. Ketika dia tidak berusaha mendapatkan ampunan Allah, maka rahmat Allah juga tidak akan diberikan kepada dia. Maka itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah mendahulukan sifat ghafurnya, baru kemudian Allah sebutkan sifat rahimnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan di mana Allah memberikan ampunan, dan pada waktu yang sama Allah juga memberikan rahmat kepada kita semua. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan kaffaratun lima bainahuma idza majtunibatil kabair. Atau kama qala Nabi SAW, Ramadan kepada Ramadan yang setelahnya, maka itu akan menggugurkan dosa di antaranya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kesempatan untuk mendapatkan maghfirah maka ada di bulan ini, dan kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah juga ada di bulan ini. Ada satu hadis yang masyhur di masyarakat, Ramadan itu awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Hadis ini masyhur walaupun bermasalah dari segi sanad ataupun matannya. Karena Ramadan seluruhnya adalah maghfirah, seluruhnya adalah rahmat. Tetapi jamaah sekalian, ada yang harus menjadi perhatian kita. Ternyata ada syarat yang harus dipenuhi apabila orang ingin mendapatkan ampunan daripada Allah pada bulan Ramadan ini. Nabi juga mengisyaratkan itu. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma insalakha falam yughfar lahu. Celaka seseorang yang apabila Ramadan datang kepadanya, sehingga kemudian Ramadan itu berlalu, tapi dia enggak mendapatkan ampunan Allah. Nabi mengatakan ada yang seperti itu. Siapa saja mereka? Di antara orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah dan secara otomatis tidak mendapatkan rahmat Allah, yang pertama adalah mereka-mereka yang beribadah tidak dilandasi dengan keikhlasan. Ini golongan yang pertama, yang mereka tidak akan mendapatkan ampunan daripada Allah. Dan itu bisa kita lacak dan kita baca dalam hadis-hadis berkaitan Ramadan. Hadis-hadis yang sahih. Kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis yang sama bunyinya, cuma beda sedikit. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Dua hadis ini sahih. Siapa orang yang berpuasa dan siapa orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, di antaranya qiyam itu adalah kita melaksanakan sholat tarawih. Imanan wahtisaban, dilandasi karena keimanannya kepada Allah, dan ihtisab artinya mengharapkan balasan hanya daripada Allah. Maka golongan inilah yang akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Pakai fiilnya fiil madhi, artinya pasti. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Maka hadirin, ini golongan yang harus kita jauhi. Beramallah bulan ini karena keimanan dan karena mengharapkan balasan daripada Allah, bukan daripada makhluknya Allah. Hadirin, orang yang tidak ikhlas dalam beramal, bukan hanya mereka tidak akan mendapatkan ampunan Allah, tapi orang tersebut akan terancam juga dengan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, beliau bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda alaihi." Sesungguhnya golongan yang akan diazab oleh Allah yaumul qiyamah, pada hari kiamat, siapa mereka? Rajulun ustushhida, seseorang yang mati syahid. Loh, kok orang yang mati syahid yang pertama kali akan diazab di dalam neraka jahanam? Kenapa orang ini bisa diazab oleh Allah pertama kali di dalam neraka? Dipanggil orang ini ke hadapan Allah, ditanya oleh Allah. Allah sebutkan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada dia. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Disebutkan segala nikmat yang Allah telah berikan kepada dia dan dia mengakuinya. Kemudian Allah tanya, apa yang kamu gunakan dengan nikmat itu semuanya? Kata dia, ya Allah, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang kepadamu, aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati seseorang. Allah berkata, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Kamu berjuang sampai kamu mati. Kamu menginginkan dipanggil dan disebut sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang pahlawan, faqad qila. Dan kamu sudah dapatkan pujian itu ketika engkau mati. Orang-orang mengeluh-elukan kamu, memuji kamu setinggi langit sebagai seorang yang pemberani. Maka apa yang Allah berikan kepada orang ini bukan pahala, bukan ampunan, tapi Allah memerintahkan malaikat untuk menarik orang ini. Kata Nabi, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ditarik wajahnya sebagai lambang kehinaan kepada orang yang tidak ikhlas dalam beramal. Karena wajah ini lambang kemuliaan. Orang kalau bersalah, maka yang akan ditutupi adalah wajahnya. Yang ditarik pada waktu itu wajah orang ini, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ditarik wajahnya sampai orang ini dijebloskan masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jaga niat kita dalam beribadah pada bulan yang mulia ini. Ibadah sholat kita, ibadah saum kita, ibadah tilawah Quran kita, ibadah sedekah kita, pastikan itu semua kita lakukan hanya ingin mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, orang-orang yang tidak akan dapat ampunan Allah dan tidak akan dapat maghfirah, tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah adalah siapa? Orang-orang yang di dalam hatinya masih menyimpan kebencian kepada saudaranya. Ini tidak akan Allah ampuni. Ketika bicara tentang nisfu Sya'ban, Nabi mengatakan bahwa Allah itu melihat kepada seluruh hambanya, seluruh makhluknya, dan Allah mengampuni semua makhluknya.
kecuali dua orang yang tidak akan dapat ampunan Allah. Siapa mereka? Musyrikin wa musyahin, orang yang musyrik dan juga orang yang bermusuhan. Ini hadis walaupun bicaranya adalah tentang malam nisfu Sya'ban, tapi dia berlaku juga pada bulan-bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak membersihkan hatinya daripada kebencian terhadap saudaranya, maka dia tidak akan dapat ampunan Allah. Ingat itu jamaah. Semarah-marahnya kita, sebenci-bencinya kita, jangan letakkan kebencian itu di dalam hati. Dalam satu riwayat, Nabi SAW ketika sedang bersama dengan sahabatnya, tiba-tiba Nabi berkata begini, "Yatlu'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan muncul sebentar lagi kepada kalian seseorang daripada kalangan ahli surga. Maka sahabat itu pun menunggu-nunggu, tertunggu-tunggu, kemudian mereka mencari-cari siapa kira-kira orang itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan rambut yang masih basah. Dia masuk ke barisan para sahabat yang ada di masjid sambil dia tenteng sendalnya. Akhirnya sahabat tahu, oh ternyata dia orang yang dikatakan oleh Nabi adalah penghuni surga. Masya Allah. Lalu jamaah, besoknya ketika sedang bersama dengan sahabat-sahabatnya dengan majlis yang sama, Nabi berkata dengan perkataan yang sama, akan muncul seorang ahli surga pada kalian. Ternyata orang yang dimaksud Nabi itu adalah orang yang kemarin juga. Sampai 3 hari Nabi berkata itu, orang itu juga yang datang. Sehingga ada salah seorang sahabat Nabi yang penasaran, apa istimewanya orang ini? Amalan apa yang dia lakukan sehingga Nabi memuji dia dan menyatakan bahwa orang ini akan mendapatkan ampunan akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ketika orang ini keluar dari masjid, diikuti. Kemudian dia berkata kepada orang ini, "Tuan, saya sedang ada masalah dengan orang tua saya, dengan ayah saya. Saya berjanji gak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Boleh tidak kalau saya menginap di rumah Tuan barang 3 malam atau barang 3 hari?" Orang ini berkata, silakan Anda menginap di rumah saya. Kemudian ikutlah Abdullah bin Amr bin Al-As bersama orang ini. Tujuannya bukan apa-apa. Abdullah bin Amr bin Al-As ingin mengetahui amalan apa yang dilakukan oleh dia sehingga Nabi memujinya. Malam hari, Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau tidak tidur, diperhatikan orang ini. Ternyata orang ini tidak melakukan amal ibadah dengan qiyam yang panjang. Dia hanya berzikir menjelang tidur, kemudian dia tidur. Kemudian setelah dia bangun, kemudian dia berzikir dan dia sholat subuh. Tidak diisi dengan ibadah malam yang panjang. Dalam hati Abdullah bin Amr bin Al-As, mungkin besok kali dia akan diperlihatkan amalnya. Ternyata besoknya diperhatikan lagi sama, tidak diisi dengan ibadah yang panjang pada malam harinya. Pada malamnya ketiga pun sama juga, tidak diisi dengan ibadah malam yang panjang. Kalau boleh dibandingkan dengan kita, Pak, Bu, kemungkinan kita sama dengan dia. Kita tidak rajin qiyamul lail. Kalaupun qiyamul lail, kalau kebetulan kita terbangun, dan kalaupun kita qiyamul lail, kita akan lakukan hanya beberapa rakaat, tidak sepanjang malam. Artinya amal kita lebih kurang sama dengan dia. Tapi orang ini punya keistimewaan, inilah yang harus kita tiru daripada dia. Kemudian setelah orang ini melihat gak ada yang istimewa, dalam hati Abdullah bin Amr bin Al-As, saya lebih baik kayaknya amalannya daripada dia. Lalu kemudian setelah 3 hari, Abdullah bin Amr bin Al-As pun berpamitan, "Tuan, terima kasih atas tumpangan Anda di rumah Anda. Saya izin pulang. Sebetulnya saya ingin jujur, saya tidak ada masalah dengan orang tua saya.
saya datang menginap di rumah Anda karena saya ingin tahu amalan apa yang Anda lihat, karena Nabi memuji Anda sebagai ahli surga. Tapi setelah saya lihat ternyata tidak ada yang istimewa. Kemudian orang ini berkata, ya begitulah amalan saya seperti yang kamu lihat. Baik Tuan, saya izin pamit pulang. Ketika dia sudah membalikkan badan, dipanggil. Sebentar, amalan saya seperti yang kamu lihat, itulah amalan saya. Tapi dia katakan, wala ahsudu, dia berkata, la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghisyan. Aku tidak pernah menyimpan dalam hatiku kemarahan, kebencian terhadap seorang pun daripada kalangan kaum muslimin. Wala ahsudu ahadan minal muslimina ala khairin a'ta'allahu iya. Dan saya tidak pernah hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Saya tidak pernah merasa dengki dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang saya praktekkan. Kemudian setelah mendengar itu, Abdullah bin Amr bin Al-As langsung menjawab, hadhihi balaghut bika. Inilah amalan yang membuat Anda dipuji oleh Allah, oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah amalan yang membuat Anda dipuji sebagai ahli surga. Dan inilah amalan yang belum mampu kami tiru. Tidak pernah menyimpan dendam, benci, marah kepada saudara-saudara kita. Ini jamaah harus menjadi PR kita bersama, menjaga kesucian hati. Agar apa? Agar Allah memberikan ampunannya, agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dua sifat ini bisa kita hindarkan, dan mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita ibadah Ramadan yang terbaik. Allah memberikan ampunan kepada kita, Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga yang kelak di yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.